setelah kelompok Lindong OTW pergi menuju wilayah harta karun kuno. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah kota besar yang merupakan TKP wilayah harta karun kuno, dan pada saat ini keributan hebat pun mulai dialami kota besar dengan banyak praktisi hebat dari luar kota bergegas masuk ke dalamnya, sehingga dalam sekejap mata seluruh penjuru kota pun dipenuhi oleh ribuan sosok manusia. Di balik perhatiannya semua yang berfokus menatap TKP tengah kota. Saat kali ini ada sebuah bangunan seperti altar yang sangat tinggi terpampang di lokasi itu, memiliki beberapa rune aneh dan gelombang energi tersebar mengitarinya. Dengan tempat itu ternyata tak lain dan tak bukan merupakan sebuah tempat di mana harta karun kuno akan terbuka. Tak berselang lama, 3 sosok manusia pun juga tiba-tiba muncul di TKP di depan banyak tatapan yang hadir, dengan pada akhirnya ketiganya pun mendarat tepat di atas altar saat mereka ternyata tak lain dan tak bukan adalah Sikun serta 2 praktisi lainnya yang merupakan sang pemilik kunci rahasia kuno. Sehingga ketika kemunculan ketiganya, gelombang ributan hebat pun yang awalnya diserukan semua praktisi tiba-tiba menjadi lebih tenang. Dengan tatapan penuh semangat mereka semuanya pun menatap ke arah Sikun dan 2 lainnya. Namun di sini kelompok Sikun pun yang melihatnya hanya secara tengil memandang tatapan fokus semua orang ini, mengingat ketiganya tahu mereka yang saat ini menjadi penguasa pemegang kunci dalam pembukaan tempat harta karun kuno. Tetapi demikian mereka pun tak segera bertindak untuk membuka TKP harta karun kuno menggunakan kunci yang masing-masing dimiliki, dikarenakan mereka masih menunggu 1 orang praktisi lagi dalam membukanya. Akan tetapi mereka pun tak perlu menunggu lama si praktisi itu, sebab tak berselang lama sesosok pria tampan bersenjatakan tombak panjang layaknya Mamang Jilong pun tiba-tiba bergegas keluar dari kejauhan, sebelum pada akhirnya mendarat tepat di atas altar di depan tatapan tak terhitung jumlahnya, yang ternyata sosok pria tampan itu tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Lindong. Oleh sebab itu ketika kemunculannya, itu pun mulai membangkitkan kehebohan semua orang yang hadir, dengan masing-masing dari mereka mulai melontarkan percakapan julidnya menggibai Lindong atas kemampuan yang notabene merupakan seorang praktisi biasa di Kekaisaran Besarian, nyatanya tak terduga bisa mendapatkan kunci rahasia kuno. Namun di sini Lindong pun memilih untuk mengabaikannya. Di balik tatapan seriusnya menatap kelompok Sikun, sebelum kemudian seorang pria berjubah merah, pemilik kunci rahasia kuno di samping Sikun pun tiba-tiba bereaksi dan secara ramah menyapa Lindong, memanggilnya dengan sebutan kakak. Yang oleh karena itu merasa mereka semua pemilik kunci sudah berkumpul, ia pun segera mengusulkan untuk bergegas memulai pembukaan harta karun kuno. Saat ini pun Mbak Lindong yang mendengarnya menunjukkan kesetujuannya atas saran ini. Di balik tatapannya memandang si pria berjubah merah itu, dengan menemukan ternyata ia merupakan praktisi bernama Hong Jong berdasarkan informasi yang pernah didapatkannya. Terlebih lagi Hong Jong adalah pemimpin yang cukup disegani dari kekaisaran prasejarah, serta kekuatannya 11-12 sama persis dengan Sikun. Sementara sosok wanita di sebelahnya adalah seorang wanita dari kekaisaran lembah kematian bernama Yu Qing, memiliki kemampuan berada di level yang sama dan reputasi yang cukup kuat di wilayah barat laut, serta bisa dianggap sebagai seorang ahli yang sangat terkenal. Tetapi ketika Lindong masih melakukan pengamatannya kepada kedua orang ini, mata ganas serius Sikun yang berisi niat membantai pun berfokus padanya. Dengan dari kelihatannya ia tampaknya berniat untuk membantainya, sebelum kemudian ia pun tiba-tiba melontarkan sedikit ancamannya pada Lindong akan menghabisnya suatu saat, serta tak akan membiarkannya bisa meninggalkan harta karun kuno secara hidup-hidup. Saat ini pun Mbak Lindong yang mendengarnya hanya menunjukkan kesantuyannya dan balik melontarkan ancaman yang sama seperti hal yang disebutkan Sikun, sehingga ini pun lantas mengakibatkan situasi di antara keduanya berubah memanas. Namun Hong Jong pun yang melihatnya dan tak mau keduanya kali ini melakukan buah kuantam segera melerainya, sebelum kemudian akhirnya memulai ritual pembukaan TKP harta karun kuno. Saat segera ia pun mengulurkan telapak tangannya, memunculkan sebuah kunci kuno misterius yang segera menghasilkan gelombang energi aneh. Diikuti juga dengan Lindong dan yang lainnya. Dengan setelah kemunculan keempat kunci kuno itu, keempatnya pun tiba-tiba memunculkan cahaya merah yang langsung menutupi altar, menyelimuti sejumlah rune di sekitarnya yang mulai memancarkan cahaya. Sebelum kemudian itu pun tiba-tiba berubah menjadi sebuah portal cahaya besar yang diselimuti aura kuno meresap darinya, sehingga pada akhirnya TKP harta karun kuno pun terbuka. Oleh sebab itu pasca terbukanya portal cahaya menuju TKP harta karun kuno, gelombang heboh bercampur kegembiraan pun mulai dilontarkan semua praktisi yang hadir. Saat masing-masing dari mereka tak menyangka TKP harta karun kuno yang sudah lama mereka tunggu-tunggu kemunculannya pun akhirnya terbuka. Dengan pada akhirnya mereka pun berbondong-bondong bergegas masuk ke dalam portal cahaya. Diikuti juga dengan Lindong yang segera memerintahkan Lin Yan untuk bergegas masuk ke dalamnya, sembari tak lupa pula mengambil kembali kunci kuno misteriusnya.
Dikarenakan ia tahu meskipun dirinya telah membuka TKP harta karun kuno menggunakan si kunci, serta kemungkinan kali ini sudah tak berguna, ia pun masih bisa secara samar merasakan secerca energi terkandung di dalamnya yang kemungkinan saja masih bermanfaat untuknya. Dengan ketika Lindong masuk ke dalam portal cahaya, pada saat ini di TKP menara tinggi yang jauh dari altar, banyak sosok berdiri di atasnya dengan orang yang memimpin mereka adalah seorang pria yang tampak sangat kuat. Sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi memimpin para anggotanya bergegas memasuki portal cahaya wilayah harta karun kuno, diikuti juga dengan berbagai praktisi yang sangat kuat dan misterius tanpa diduga tiba-tiba bermunculan dan pada akhirnya bergegas melesat memasuki portal cahaya. Kembali lagi ke TKP Lindong, yang mana setelah Lindong masuk ke dalam portal cahaya, ia pun secara jelas bisa merasakan kekuatan gelombang spasial sangat kuat menghantam ke arahnya, membungkus sekujur tubuhnya tanpa secara brutal mencoba untuk menghancurkannya, tetapi ia pun dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuannya yang langsung melilit tubuhnya, mencoba menahan gelombang spasial itu, mengakibatkannya pun tak akan bisa menghancurkan tubuhnya. Dengan ketika Lindong masih berkutat akan hal ini, lingkungan sekitarnya yang awalnya gelap pun tiba-tiba memunculkan pancaran cahaya, sehingga Buannya pun tahu bahwa dirinya ternyata telah mencapai tujuannya. Setelah Lindong sampai di TKP tujuannya, ia pun dengan cepat memindai sekitarnya. Saat tanpa sadar menemukan TKP sekitarnya dipenuhi cahaya kuning menyilaukan, yang bakal langit pun menampilkan warna yang sama. Selain itu pada saat ini, Lindong pun juga merasakan bahwa dirinya kali ini tak berada di tanah, melainkan melayang di sebuah ruang hampa dengan di sekelilingnya dipenuhi bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya, serta ia juga bisa melihat beberapa peninggalan yang rusak tersebar di bebatuan besar. Sehingga Buannya pun mengetahui bahwa tempat ini merupakan wilayah tak bernyawa di balik domain yang tampak sangat tak stabil, yang menyebabkannya pun bertanya-tanya tentang gerangan tempat ini yang apakah merupakan wilayah harta karun kuno yang misterius. Tetapi ketika Lindong masih bertanya-tanya akan hal ini, Xiaodia pun tiba-tiba muncul di bahunya, melirik domain tandus dan gelap di tempat ini. Sebelum kemudian memberitahukan padanya bahwa domain di tempat ini ternyata sudah sangat rusak, dengan itu dapat bertahan paling lama beberapa tahun lagi sebelum akhirnya akan hancur dengan sendirinya, serta pada saat itu semua harta di dalamnya akan menghilang juga. Saat ini disebabkan oleh beberapa pertempuran hebat dan brutal yang telah terjadi beberapa tahun lalu, menyebabkan Lindong pun yang mendengarnya spontan tertegun di balik kebingungan yang ditunjukkannya dengan bertanya-tanya tentang pertarungan seperti apakah yang bisa mengacaukan domain di tempat ini sampai bahkan membuat kehancuran besar wilayah harta karun kuno. Saat ketika Lindong memikirkan hal ini, Xiaodia pun menyuruhnya untuk tak mengkhawatirkan akan hal itu dan mengingatkannya untuk selalu menunjukkan kewaspadaannya terhadap retakan yang sewaktu-waktu terjadi di tempat ini, dikarenakan jika dirinya secara tak sengaja terhisap masuk ke dalamnya, maka dapat dipastikan dirinya akan mokat. Yang hal ini pun lantas Mbak Lindong yang mendengarnya segera menunjukkan kepatuhannya, sebelum kemudian pandangannya pun mengamati sekitarnya dan menyadari bahwa memang ada beberapa celah waktu di dalam domain gelap dengan ukuran retakan ini tak seragam, dan jika seorang praktisi tak melihatnya secara cermat mudah untuk mengabaikannya, sehingga Mbaknya pun kali ini spontan menunjukkan rasa syukurnya dengan merasa beruntung tak tertelan domain gelap itu. Namun ketika Lindong masih mengungkapkan rasa beruntungnya ini, beberapa jeritan mengerikan pun tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan ketika dengan cepat berbalik untuk melihat, ia pun menemukan bahwa beberapa orang secara membagongkannya telah jatuh ke dalam celah domain gelap, yang membuat domain itu pun mulai menggeliat, memunculkan kekuatan mengerikannya untuk segera menelan mereka, menyebabkan Lindong pun yang melihatnya spontan menunjukkan ekspresi heran di raut wajahnya, dengan akhirnya mengetahui wilayah harta karun kuno yang misterius ini memang benar-benar dipenuhi dengan perangkap mengerikan, dan siapapun yang tak hati-hati dalam memasukinya, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Oleh sebab itu setelah memikirkan hal ini, Lindong pun memutuskan untuk pergi berburu harta karun, serta paling penting adalah mencari pil samsara. Sebelum kemudian ia pun memutuskan bergegas melesat memimpin perjalanan. Dengan ketika Lindong melakukan perjalanan, sosoknya pun melayang ke depan ketika ia dengan hati-hati menghindari celah domain gelap, dan sementara ia dengan cepat bergerak maju, di belakangnya kali ini Linnya secara cepat terus mengikuti, di balik senjata tongkat baja yang kali ini dipegangnya, dengan matanya secara waspada terus-menerus mengamati sekitarnya. Setelah cukup lama melakukan perjalanan, Lindong pun secara bertahap mulai mengerti seberapa besar domain gelap ini dimanapun ia lewat, dengan ada batu besar berukuran berbeda yang melayang di dekatnya. Sementara itu ada puing-puing dan peninggalan di batu besar itu yang memamerkan kekuatan serta kemegahan tempat ini di masa lalu. Dengan ketika melewatinya, Lindong pun juga memilih untuk mendarat di atasnya. Akan tetapi ketika melakukan pendaratan, ia pun merasakan sedikit penyesalannya, dikarenakan ia menemukan semua peninggalan ini telah mengalami kerusakan parah dan mereka tak memiliki kehidupan yang tersisa.
tampak layaknya seperti sebuah kota mati. Namun setelah Lindong melakukan beberapa perjalanan untuk menjelajahinya, ia pun menemukan pertanyaan yang agak aneh, tampak sepertinya ada lebih dari satu sekte dalam domain ini, sebab di bebatuan raksasa yang mengapung di wilayah ini, ia pun dapat melihat beberapa nama sekte yang diantaranya bertuliskan sekte langit iblis, sekte pintu bayangan darah, dan juga sekte lembah berapi-api, sehingga membuatnya pun merasa yakin di masa lalu, ketiga sekte ini merupakan penguasa terkuat wilayah harta karun kuno. Dengan ketika memikirkan hal ini, Lindong pun terus menglanjutkan perjalanannya, tetapi setelah terus melakukan perjalanan, Lindong pun menyadari bahwa di sepanjang jalan, ia tak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Tanpa merasa kecewa, perjalanannya cukup sia-sia di TKP kota mati harta karun kuno ini. Namun ketika Lindong menunjukkan kekecewaannya ini dan bersiap untuk mempercepat perjalanannya menuju lebih dalam ke TKP domain gelap, matanya pun tiba-tiba terkunci pada sesuatu saat ia menatap ke arah ruang yang jauh, menemukan ada sebuah batu besar melayang di sana dengan memiliki bobot yang sangat besar tanpa terlihat seperti sebuah pulau yang sama sekali belum pernah sedikit pun dilihatnya seumur hidupnya. Oleh sebab itu, setelah sejenak mengamati pulau batu raksasa itu, Lindong pun yang dapat merasa penisirin tantangnya mencoba untuk mendekatinya, dan ternyata menyadari bahwa tempat ini sebenarnya adalah sebuah gurun yang kering dan tandus. Dengan ketika Lindong masih mengamati pulau batu raksasa itu, Xiao Diao pun tiba-tiba bereaksi memberitahukannya bahwa ada sesuatu aneh di tengah gurun, menyebabkan Lindong pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya. Dikarenakan ia tak berharap ada sesuatu aneh di tengah gurun, sebelum kemudian ia pun mencoba untuk mendatanginya dan segera terheran-heran dapat melihat ada seekor mayat duduk secara santuy di padang pasir yang meskipun tulang mayat itu berwarna kuning, ia pun dapat melihat semburan cahaya kemasan di sekitar tubuhnya, menandakan itu merupakan tubuh emas. Nirvana.